Anemia ini anemia hemolitik ya. Jadi anemia hemolitik ini didefinisikan sebagai anemia yang disebabkan oleh proses hemolisis atau pemecahan eritrosit dalam pembuluh darah sebelum waktunya. Ada yang tahu waktunya untuk sel darah merah kapan gininya 120 masa hari, aktifnya? dokter. Terus ya benar 120 ya hari. 120 hari. Jadi kalau sebelum 120 hari dia sudah pecah atau lisis ya, itu namanya kemungkinan ada anemia hemolisis ya. Nah, di mana anemia hemolisis ini ada dua, dia ada herediter, ada acquired. Acquired itu didapat ya. Herediter itu memang sudah diturunkan gitu ya. Nah, kalau yang herediter ini apa sih yang bermasalah ya? Dia memang red blood cell-nya membrannya itu sudah abnormal ya. Entah dia bentuknya spherositosis, entah dia bentuknya elliptositosis ya. Terus kemudian ketidaknormalan dari sel darah merah ini itu bisa terjadi karena ada defek atau ada masalah dari enzimnya, baik itu gisik-PD, piruvat kinase maupun heksokinase. Nah, terus ada juga yang hemoglobinopati ya. Jadi hemoglobinnya yang bermasalah ya, secara kualitatif ataupun secara kuantitatif. Kalau secara kuantitatif kurang dia jumlahnya, itu kemungkinan biasanya terjadi pada pasien talasemia ya. Nah, kalau kualitatif ya dia contohnya itu adalah sickle cell anemia. Ya, jadi kalau kualitasnya yang turun yaitu sickle cell anemia berarti dia kemungkinan ya. Nah, kalau yang didapat itu dia bisa terjadi abnormalitas dari membran sel darah merah ya. Baik defisiensi phosphatidylionositol-link glikoprotein maupun bisa terjadi pada PNH ya, paroxysmal nocturnal hematuria, itu dimediasi oleh antibodi itu ya. Ada yang imun hemolitik anemia, ada yang melalui mekanisme trauma ya terhadap red blood cell. Baik itu karena mikroangiopati, yaitu biasanya pada pasien DIC, TTP atau HUS ya, atau adanya defek dari chamber kardiak atau apa namanya, valve-nya kardiak ya, septumnya itu ya. Bermasalah kalau dia lewat sana, trauma dia red blood cell-nya jadinya cepet dia pecah gitu. Atau ada direct toxic effect, ada juga karena splenomegaly ya. Kita tahu tempat penghancuran red blood cell terakhir kan di spleen ya. Kalau terjadi splenomegaly ya dia bisa aja sel darah merahnya cepat pecah. Nah, ini apa sih gejala dari anemia hemolitik ya? Gejalanya sangat bervariasi ya. Disebabkan oleh perjalanan penyakit. eh, Kalau akut ya beda gejalanya, kalau kronik ya beda gitu. Dan tempat kejadian hemolisisnya apakah intravaskular atau ekstravaskular. Serta adanya perbedaan penyebab penyakit dasar. Jadi untuk gejalanya ya banyak banget, tapi gejala umum anemianya ya pasti ada gitu. Fatigue headache, kekuningan gitu ya. Nadinya irregular chest pain, tangannya dingin, dizzy, kram ya, dan insomnia itu gejala umum dari anemia. Nah, ini kan kita tahu kemarin hemoglobin itu dipecah menjadi kalau sudah red blood cell umurnya sudah 120 hari atau ada pemecahan red blood cell, maka globin itu akan disimpan ya sebagai asam amino, disimpan di pool protein dan digunakan lagi. Kemudian untuk hem itu dipecah menjadi Fe, CO dan protoporfirin.
Nah, protoporfirin ini nanti dia hasilnya akan menjadi bilirubin ya. Semakin banyak hemoglobin yang pecah, maka hemnya kan semakin banyak. Nah, kalau hemnya semakin banyak, bilirubin yang dihasilkan juga semakin banyak ya. Cuman di sini biasanya di dalam darah kalau dia intravaskular pemecahannya, maka yang tinggi adalah bilirubin indirect ya, yang belum terkonjugasi gitu ya, yang tinggi. Nah, ini gejala hemolitik ya. Dia biasanya ikterus ya. Ada beberapa kondisi juga dia yang mengalami hepatosplenomegali. Karena kita tahu kerjanya atau akhir dari sel darah merah itu organ resnya, organ yang berfungsi untuk mereutilisasi tadi bahan-bahan pembentuk sel darah merah itu ya di hepar dan lien. Nah, kalau dia banyak yang pecah, jadi dia kerjanya lebih berat kan, hepar sama lien, makanya dia akan terjadi hepatosplenomegali ya. Tapi kalau ikterus pun biasanya dia ringan ya, tidak seberat kolestatik jaundice. Nah, kemudian eh kalau splenomegali itu hampir selalu dijumpai pada anemia hemolitik kronis ya, kecuali pada sickle cell anemia. Dan hepatomegali lebih jarang dijumpai dibandingkan dengan splenomegali karena makrofag dalam limpa lebih aktif dibandingkan makrofag dalam hati. Nah, ini kelainan laboratorium yang terjadi pada anemia hemolitik ya. Itu adanya anemia ya. Nah, penurunan HB-nya lebih dari 1 gram per desiliter dalam waktu 1 minggu khas pada hemolitik akut ya. Jadi batas waktunya 1 minggu ya, bilang akut sama kronis. Kemudian penurunan hemoglobin, hematokrit atau hitung eritrosit juga terjadi ya. Nah, tanda-tanda hemolisis yaitu penurunan masa hidup eritrosit, peningkatan katabolisme heme ya, dengan menunjukkan peningkatan produksi karbon monoksida, kemudian peningkatan urobilinogen urin dan sterkobilinogen dalam feses, dan peningkatan aktivitas laktat dehidrogenase serum ya, LDH ya. LDH-nya biasanya meningkat. Kemudian haptoglobin serumnya menurun, kemudian ada penurunan hemoglobin terglikolisasi ya. Kemudian ada tanda-tanda hemolisis intravaskular yaitu ada hemoglobinemia, hemoglobinuria, hemosideриnuria, kemudian albuminemia dan penurunan kadar hemopeksin serum. Nah, ini sebenarnya agak jarang ya Dek, ya kita periksa ya. Biasanya yang sering kita periksa tuh ya HB gitu DL ya. Kemudian kita lihat hepatosplenomegali, terus kita lihat ada per bilirubin. Nah, biasanya indirect ya. Jadi kalau kayak gitu kita curiganya ada anemia hemolisis ya. Nah, terus untuk kompensasi sumsum tulang dia karena banyak di perifer tuh dihancurkan ya. Jadi kompensasi sumsum tulangnya bikin dia sel darah merah terus bikinnya ya. Jadi kalau sel darah merah diproduksi terus, kan dia kesempatannya dia untuk matang sebelum keluar dari kemarin ya gambar ini ya. Sebelum keluar dari sumsum tulang, maka dia akan berbentuk eritrosit ya, retikulosit ya. Dan ya, sebelum dia ke vaskular, dia masih di sumsum tulang, dia terakhir kan bentuknya retikulosit. Kalau yang di luar cepat dihancurkan, yang di dalam ini produksinya lebih cepat. Belum sempat matur dengan sempurna, dia retikulositnya sudah keluar gitu. Itu artinya menunjukkan bahwa produksinya normal, tapi di luar dia dihancurkan ya dia. Nah, makanya dia retikulositnya meningkat. Nah, ini juga ada polikromasia pada darah tepi dan ada hiperplasia normoblastik pada sumsum tulang. Kemudian kelainan laboratorium ini akibat penyakit dasar ya. Paling sering tuh kita ketemu kalau anemia hemolitik tuh ya
kom tesnya positif ya. Itu paling sering ya. Nah, terapinya apa sih? Pengobatan anemia hemolitik itu sangat tergantung dengan keadaan klinis serta penyebab terjadinya hemolisis. Nah, pada dasarnya anemia hemolitik dapat dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu terapinya terapi gawat darurat, terapi suportif simptomatis, dan terapi kausa. Nah, ini kalau gawat darurat, bila terjadi syok dan gagal ginjal, harus diambil tindakan untuk mengatasi syoknya itu dan ketidakseimbangan elektrolit yang diakibatkan. Pada anemia berat, dipertimbangkan transfusi PRC. Meskipun dilakukan cross-match hemolisis, eh, kalau dilakukan cross-match itu dia hemolisisnya bisa terjadi ya, dan terjadi inkompatibilitas darah ya. Tetap kita harus masukkan dengan pemberian premedikasi pada saat transfusi dan pengawasan yang ketat pada saat transfusi ya. Pada IAH atau autoimun hemolytic anemia, bila anemia berat, transfusi PRC dapat dilakukan dengan pemberian sebenarnya WOS PRC ya, karena PRC itu kan di permukaannya banyak mengandung antigen-antigen yang memicu reaksi imun. Nah, tapi kalau sudah di wash dia itu sudah dibersihkan, jadi kemungkinan untuk reaksi hemolisis setelah pemberian transfusi itu menurun. Sehingga serta dapat juga diberikan steroid parenteral dosis tinggi untuk menekan fungsi makrofag ya, sehingga aktivitas untuk menghancurkan RBC-nya itu menurun. Nah, ini terapi suportif dan simptomatisnya, karena kita tahu tadi asal usulnya dari anemia ini adalah kelainan imun, maka kita harus memberikan penekan imun ya, salah satunya steroid. Kemudian kita juga dapat berikan asam folat ya, karena kita tahu asam folat ini adalah pembentuk inti sel ya. Nah, untuk terapi kausa ya tergantung penyebab dari hemolisisnya itu, apa dia terkait dengan ISIL-I atau bukan ya, tergantung nanti ya. Nah, terus untuk megaloblastik anemia. Megaloblastik anemia ini adalah anemia dengan morfologi sel darah merahnya yang besar-besar, lebih besar daripada normal gitu. Sebenarnya kan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu sel darah merah ketika dia ke perifer, inti selnya sudah matur dan sudah menghilang. Makanya bentuknya normal. Tapi kalau pada anemia, ini ya. Nah, pada saat pembentukan eritroblast itu menjadi retikulosit itu kan intinya yang hilang, ya. Jadi kalau sudah matang dia menghilang intinya, jadi tidak punya inti dia. Kalau sel darah merah yang udah beredar di permukaan darah ya, atau di peripheral blood flow ya, bloodstream. Nah, terus kalau ini pada eh, anemia akibat makrositer, dia bentuknya gede karena nggak mateng dia inti selnya, sehingga pada saat dia keluar ke ke permukaan, dia tetap ada inti selnya besar gitu ya, karena dia tidak matur, dia tidak hilang gitu. Nah, ini kalau per definisi anemia megaloblastik adalah anemia yang khas ditandai oleh adanya sel megaloblast dan dalam sumsum tulang, disertai dengan kesenjangan pematangan sitoplasma, di mana sitoplasma maturasinya normal tapi inti besar dengan susunan kromosomnya yang longgar. Nah, anemia megaloblastik ini disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 dan asam folat. Fungsi B12 dan asam folat ini berfungsi dalam pembentukan DNA inti sel dan maturasi inti sel lambat. Sel membesar karena pembuahan selnya lambat. Nah, ini ya yang kalau reaksi biokimianya seperti itu ya. Agak ribet, tapi harus diingat bahwa asam folat dan
B12 ini gunanya adalah untuk pematangan inti sel ya. Nah, penyebabnya apa sih yang menyebabkan defisiensi asam folat gitu ya? Dan B12 apa sih yang menyebabkan? Ada dua yang bisa dilihat di tabel ini. Kalau untuk B12 ya dia karena kekurangan nutrisi ya, biasanya malabsorpsi atau adanya gastrik ulkus peptikum atau adanya penyakit di intestinal ya penyebabnya. Nah, pada kondisi vegan juga bisa ada pernisiosa anemia, kemudian congenital absence of intrinsic factor or fungsional abnormalitas atau adanya parsial gastrectomy ya. Nah, untuk di penyakit intestinal yang menyebabkan seringnya intestinal stagnant loop syndrome atau jejunal diverticulosis, ileocolik fistula, anatomic blind loop, dan intestinal stricture. Dan adanya reseksi ileum akibat Crohn disease atau adanya malabsorpsi dengan adanya proteinuria ya. Ada tropical sprue dan ada transkobalamin 2 defisiensi dan ada fish tapeworm ya itu cacing ya. Kemudian kalau asam folat banyak penyebabnya apakah karena dietnya, malabsorpsi atau pengeluaran atau penggunaan asam folat yang tinggi. Misalnya pada pasien-pasien dengan kehamilan dan laktasi. Nah, banyak ya yang menyebabkan ya utilitas dari asam folat yang meningkat ini. Bisa dibaca di tabel ya. Terus atau enggak ada penggunaan antifolat drug ya. Sekarang nanti kalau kalian masuk ke eh, stase interne mungkin sering nanti pasien mendapatkan methotrexate gitu ya untuk pasien-pasien RA itu. Nah, itu juga diketahui memiliki efek antifolat ya. Atau enggak pasien-pasien yang mendapatkan sulfasalasin ya. Sulfasalasin itu adalah obat untuk imunosupresan ya, salah satu imunosupresan. Nah, ada juga berbagai macam penyebab juga yang menyebabkan kekurangan asam folat ini baik antara penyakit hati, alkohol atau perawatan di intensive care ya. Gambaran klinisnya gimana sih secara umum ya sama ya. Lemas, letih, lesu gambarannya ya. Terus kemudian adanya HB yang kurang dari normal, kemudian pada defisiensi B12 dan asam folat ini memberikan gambaran yang sama, tapi defisiensi B12 disertai dengan kelainan neurologis ya. Gambaran umumnya yaitu anemia timbul perlahan atau progresif, kadang-kadang disertai ikterus ringan, ada glositis, terus kemudian ada gejala-gejala neuropati berupa neuritis perifer atau kerusakan kolumna posterior atau kerusakan kolumna lateralis ya. Secara laboratorium apa sih yang bisa ditemukan? HB-nya turun, kemudian adanya oval makrosit ya dengan MCV yang meningkat, mean corpus volume ya yang meningkat ya. Sedangkan retikulositnya normal. Nah, ini biasanya dijumpai leukopenia ringan dengan hipersegmentasi neutrofil ya. Nah, kadang-kadang juga dijumpai trombositopenia ringan dan pada pemeriksaan sumsum tulang dapat dijumpai hiperplasia eritroid dengan sel megaloblast. Da, ketemu giant metamyelosit dan sel megakaryosit yang besar. Cadangan besi sumsum tulang juga meningkat dan kadar bilirubin, indirect serum dan LDH meningkat. Terapinya apa? Ya, terapi kausanya adalah untuk defisiensinya adalah ditambah ya vitamin B12-nya dan vitamin asam folatnya.
Nah, untuk respon terhadap terapinya, biasanya retikulosit mulai naik pada hari 2 sampai 3 dengan puncak pada hari 7 sampai 8. HB harus naik 2 sampai 3 gram tiap 2 minggu. Neuropati biasanya dapat membaik, tapi kerusakan medula spinalis biasanya dia irreversible. Baik, ya ini terima kasih atas waktunya ya. Sekian kuliahnya hari ini. Ya memang sih kalau belajar penyakit dalam ya, mungkin kalau terlalu banyak ya kadang-kadang kita feeling sick ya, tapi kalau kita sudah menguasainya kita pasti ya feeling epic ya, pasti merasa bangga sama diri kita sendiri. Oke, mungkin ada pertanyaan Dek? Ada pertanyaan Dek? Ayo silakan. Udah mengerti kira-kira atau susah? Ya ayo Dek, silakan Dek, yang raise hand. Baik dokter, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Aulus Lakumihia dengan NIM Digiterafi 001. Nah, di sini saya mau bertanya sama dokter sendiri tentang materi yang kita lah dokter sendiri paparkan pada saat ini. Yang pertama itu di anemia hemolitik sendiri. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana tubuh kita itu menyeimbangkan peningkatan destruksi eritrosit pada anemia hemolitik dengan peningkatan eritropoiesis di sumsum tulang, dan pada kondisi apa mekanisme kompensasi ini tidak lagi mampu mempertahankan kadar hemoglobin yang normal, dokter. Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus ya. Ini memang tubuh itu kita punya mekanisme feedback namanya, Dek. Jadi sama dengan hormonal dan lain-lain. Ketika hormonnya kurang gitu ya, ketika dia dipakai terus-menerus, maka penghasil hormonnya pasti mencetak hormon itu lebih banyak gitu. Sama juga dengan eh, HB ini gitu ya, sel darah merah ini. Kalau di perifer dirasa dia kurang, maka sumsum tulang itu dengan berbagai upaya akan mendapat sinyal dia untuk memproduksi sel darah merah lebih banyak ya. Tapi catatannya suatu hari kalau terus-terus terjadi seperti itu, ketika yang lisis lebih banyak dibandingkan dengan yang diproduksi, maka disitulah dia akan timbul gejala anemia ya. Jadi baru dia timbul gejala anemianya. Nah, kita harus tahu dulu ya, kalau ini kan kalau di anemia hemolitik itu kan permasalahannya ada di mana, Dek? Entah intravaskular atau ekstravaskular ya. Kalau di vaskular misalnya dia apa tadi mikroangiopati gitu ya. Jadi vaskularnya kecil-kecil gitu, pembuluh darahnya kecil-kecil. Nah, kalau sel darah merah lewat ke satu lubang yang kecil gitu yang tidak normal, maka dia akan terjadi pecah kan. Sama kayak balon ya. Kalau kamu balon, kamu berusaha jejelin dia ke tempat yang kecil, yang lebih kecil daripada diameter balonnya itu sendiri, kan pecah dia kan. Nah, itu juga yang terjadi pada sel darah merah gitu. Nah, tapi pada kondisi anemia hemolitik, dia lingkungan dari bone marrow-nya itu normal ya, tidak terjadi masalah gitu. Sehingga dia seharusnya bisa membentuk terus lebih banyak lagi memproduksi sel darah merah. Tapi karena yang lisis terlalu banyak, maka dia
nggak sempet mateng dia udah harus dikeluarin gitu. Nah harusnya kan tunggu mateng dulu, tunggu retikulositnya itu udah berubah jadi red blood cell dulu, baru dia ke perifer gitu ya. Normalnya kan begitu, tapi ini karena kurang dia sinyalnya, maka dia akan justru akan ngasih sel-sel muda gitu. Makanya retikulositnya dia meningkat gitu deh. Ya kapan men dia tidak bisa mengakomodasi hal tersebut ya kalau seandainya di perifer terjadi destruksinya terlalu banyak gitu ya, terlalu besar. Biasanya itu baru muncul lah dia gejala anemia. Itu biasanya pada AYH seperti itu ya, autoimun hemolitik anemia, maka dia eh, waktu imun sistemnya itu flare, dia hancurin tuh makrofagnya kerja terus. Hancurin, harusnya kan sel darah merah nggak boleh dihancurin kan, karena dia bagian dari tubuh kita. Tapi karena dia autoimun ya, jadi dia membentuk imun kompleks nempel di situ terus dipecah-pecahin tuh sel darah merahnya. Padahal belum waktunya dia pecah itu. Nah, kalau dia imun sistemnya itu tinggi sekali, ya udah berarti kan nanti si bone marrow-nya udah nggak sanggup lagi untuk mengkompensasi. Nah, disitulah terjadi anemia dia gitu. Kalau masih dia bisa mengkompensasi, maka ya gejala anemianya nggak muncul gitu deh. Ya, paham ya? Paham, dokter. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Agak berat ya. Ya nanti kalian pokoknya kalau ketemu pasien anemia, digolongkan dulu. Kalau kalian mau menghafal ya golongkan dulu dia. Hipomikro, normo-normo, apa makrositer gitu. Baru nanti kalau hipomikro pilihannya apa aja, kalau normo-normo pilihannya apa aja, kalau makrositer pilihannya apa aja ya. Terus kalau seandainya ini dengan apa namanya kalian mau berpikir lebih jauh sedikit, ya lihat gejalanya ya. Apakah dia kira-kira kelainan di sumsum tulangnya atau setelah jadi sel darah merah dia dihancurkan atau sudah mateng, sudah bagus pembentukan sel darah merahnya tapi penggunaannya yang berlebih misalnya kalau pada pasien menstruasi gitu yang seharusnya kehilangan sel darah merah 2 gitu ya, tapi dia jadinya 50 gitu gara-gara pendarahan akut gitu ya. Itu juga akan menimbulkan anemia dia gitu. Oke, paham ya kira-kira ya. Di patofisiologinya dibaca dulu ya dek ya. Nanti gejalanya jelas kok. Kalau dia memang hemolitik, maka produksi bilirubinnya yang tinggi karena hem itu kan jadi bilirubin ujungnya gitu. Jadi FeCO dan bilirubin ujungnya. Nah, maka bilirubinnya tinggi, apa yang terjadi ya iktirus gitu. Terus kalau misalnya anemia yang lain, tapi kalau gejala anemia secara keseluruhan sama, fatigue ya, lemes ya, istirahat pun tidak membaik dia, perubahan posisi tidak membaik gitu. Nah, kalau jalan beraktivitas bisa lebih berat gitu. Ya, oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa diakhiri ya, Dek ya. Bisa. Yang lain pada off cam ya. So, ya, oke dah. Kalau gitu,